Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi semuanya. Oke, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Nah, sekarang anak-anak ibu yang kelas 9, kali ini untuk materi matematika kelas 9 kurikulum 2013, yang pertama adalah tentang bilangan berpangkat. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama itu adalah mengidentifikasikan konsep bilangan berpangkat. Yang kedua itu adalah mengidentifikasikan sifat-sifat bilangan berpangkat, dan kalian mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Baik anak-anak ibu, nah apa sih manfaat dari pembelajaran bilangan berpangkat itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada banyak manfaatnya. Nah, ini ada beberapa yang ibu sampaikan. Yang pertama, itu manfaatnya dalam bidang ekonomi, itu dalam perdagangan, untuk menentukan untung dan rugi. Yang khusus untuk diperhatikan adalah kuantitas dan harga barang. Satu. Yang kedua, dalam bidang kimia, kalian nanti kalau di SMO itu digunakan untuk mencari pH larutan. pH itu adalah derajat keasaman suatu larutan. Yang ketiga, dalam bidang fisika itu juga digunakan bilangan berpangkat, yaitu untuk mencari induksi magnet dari kumparan magnet. Baik anak-anak ibu, masih semangat belajar? Nah, perhatikan video berikut ini dari yang ibu lakukan untuk mempelajari bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya kita mulai dengan pengertian dan sifat bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bilangan penyederhana dari sebuah bilangan yang dikalikan. Oke, untuk lebih lanjut perhatikan uraiannya. A pangkat N artinya apa? A kali A kali A kali A sampai N kali. Nah, kemudian jenis-jenis bilangan berpangkat itu ada 3. 1. Bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Nah, itu dia adalah jenis-jenis bilangan berpangkat. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. A pangkat N, N-nya positif. A kali A sampai N kali. Misal, A ibu ganti dengan angka 3. N-nya ibu ganti dengan angka 2. Berarti 3 pangkat 2. Artinya 3 kali 3. 3-nya berapa kali? 2 kali. Kenapa? Karena N-nya 2. Kalau ibu sebutkan 3 pangkat 4, berapakah N-nya? N sama dengan 4. Artinya 3 dikalikan berulang sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Itu artinya 3 pangkat 4. Oke. Selanjutnya bilangan berpangkat negatif. Bilangan yang pangkatnya merupakan bilangan negatif. Dirumuskan A pangkat min N. Nah, perhatikan di slide. A pangkat min N itu dirubah menjadi pecahan, tapi pangkatnya menjadi positif. Nah, bilangan yang berpangkat negatif apabila dirubah menjadi bentuk pecahan, maka pangkatnya menjadi positif. Tetapi bilangan tersebut menjadi penyebut, sehingga berubah menjadi 1 per A pangkat N. Tapi ada syaratnya. Syaratnya bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau A sama dengan 0, itu tidak akan menghasilkan bilangan. Hasilnya nanti tidak terdefinisi. Oke, contoh 7 pangkat minus 3. Artinya 1 per 7 pangkat 3. Misal ibu ambil 9 pangkat min 2. Artinya 1 per 9 pangkat 2. 2-nya jadi positif. Oke, kita lanjut. Bilangan berpangkat 0, yaitu bilangan berpangkat yang pangkatnya adalah 0. A pangkat 0 sama dengan 1. Min 9 pangkat 0 sama dengan 1. 12 pangkat 0 sama dengan 1. 1 juta pangkat 0 sama dengan 1. 1 miliar pangkat 0 sama dengan 1. 9.999 juta.
pangkat 0. Hasilnya 1. Kesimpulannya, semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Oke, perhatikan. Yang pertama, sifat-sifat bilangan berpangkat. 1. Perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat N tambah N. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Oh, maaf. A pangkat M kurang N. Nah, di sini perbedaannya. Jika perkalian, maka pangkatnya ditambah. Nah, jika dia pembagian, maka pangkatnya dikurang. Tadi perhatikan yang nomor 1, perkalian. A maka dikalikan, berarti pangkatnya ditambah. M tambah N. Yang nomor 2, pembagian. Maka pangkatnya dikurang. M kurang N. Oke, yang ketiga, pemangkatan bilangan berpangkat. Ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, itu bagaimana? Nah, perhatikan. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Nah, perhatikan. A pangkat M dipangkatkan dengan N, hasilnya A pangkat M kali N. Yang ketiga. Terakhir, yang keempat. Nah, perhatikan. AB pangkat M itu artinya A pangkat M, B-nya juga pangkat M. Nah, yang bawah. A bagi B pangkat M. Artinya A pangkat M dibagi juga dengan B pangkat M. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Itu dia. Baik anak-anak, kita mulai dengan perkalian bilangan berpangkat. Contoh, ini tadi pembuktiannya aja. Kenapa dia bisa menjadi A pangkat M tambah N? Nah, ini pembuktiannya. Ya, contohnya 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 3, maka hasilnya adalah 4 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5. Misal, 5 pangkat 3 ditambah dengan 5 pangkat 7. Berapa hasilnya? Sama dengan 5 pangkat 3 tambah 7, 10. 5 pangkat 10. Oke, ini adalah beberapa contoh soal. Soal yang pertama, minus 3/5 dikali minus 3/5 sampai 6 kali. Berarti hasilnya adalah minus 3/5 pangkat 6. Nah, kalian hitunglah itu ada 6. Nomor 2. Hasil perpangkatan berikut. Jika min 3/5 dipangkatkan dengan 4, 4-nya di luar kurung, maka hasilnya adalah positif. Kenapa? Karena pangkatnya genap. Jika pangkatnya ganjil gimana? Negatif. Nah, B. Min 3/5 pangkat 4. Oh, ini pangkatnya positif. Kok hasilnya negatif? Perhatikan, minnya ada di luar kurung. Jika minnya di dalam kurung, maka dia menjadi positif. Tapi jika minnya di luar kurung, maka dia menjadi hasilnya negatif. Tuh, isinya. Next, nomor 3. Nyatakan dalam perpangkatan dengan basis 6. Nah, basis 6 itu artinya angkanya 6, 6, 6, 6, 6. Nah, 216. Jawabannya adalah 6 kali 6 kali 6. 6-nya 3 kali. Berarti 216 itu adalah 6 pangkat 3. 7.776. 6-nya sampai 5 kali. Maka menjadi 6 pangkat 5. Nah, perhatikan untuk yang nomor 4. Tentukan nilai X pada persamaan matematika berikut. 8 pangkat X sama dengan 32.768. Apa artinya? 8 kali berapa supaya menghasilkan 32.768? Maksud Ibu, perkalian 8 sampai berapa? Bukan 8 kali berapa ya, maaf ya. 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 8. Maka 8 pangkat 5 hasilnya
32.768. Ini pembagian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat jika dibagi maka pangkatnya dikurangkan. Nah, perhatikan contoh. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 hasilnya 5 pangkat 6 kurang 4. Maka hasilnya 5 pangkat 2. Baik anak-anak ibu, ini adalah soal dan pembahasan. Sengaja ibu buat tulisan ibu. Ibu buat pembahasannya dengan cara ibu tuliskan. Nah, pertanyaannya selesaikan bentuk aljabar berikut. Y pangkat 4 kali 4, Y pangkat 7 kali 2, Y pangkat 4. Penyelesaiannya adalah Y pangkat 4 itu ada angka 1 di depannya, koefisien 1, tapi tidak ditulis. Nah, koefisien kali koefisien 1 kali 4, 4, Y. Pangkatnya ditambah. Kenapa? Karena kali. 4 tambah 7 kali. Nah, 16 dari mana? 16 itu adalah dari 2 pangkat 4. Y pangkat 4. Sama dengan 4Y pangkat 11 kali 16Y pangkat 4. Hasilnya adalah 6Y pangkat 15. Nomor B, begitu juga. K, cari yang sama-sama K. Ini yang pertama K pangkat 1. Yang kedua adalah K pangkat 4. Maka ditambahkan K pangkat 1 tambah 4 kali 3Y 5 tambah 3. Karena Y pangkat 5 dengan Y pangkat 3. Maka menjadi dikalikan 1 kali 3, 3. K pangkat 5, Y pangkat 8. Yang C juga begitu. AB pangkat 5 pangkat 3 dikali dengan 3A pangkat 3. A pangkat 3, B. Nah, B itu adalah pangkat 9. Kenapa? 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, perhatikan. 3A, A-nya di sini ada 3, di sana ada 3. Berarti 3A, 3 tambah 3, 6. B-nya tetap pangkat 9. Maka hasil akhir 3A, 3A pangkat 6, B pangkat 9. Next. Ini soal dan pembahasan. Hasil dari 64 pangkat min 1/3. Nah, 64 min 1/3 itu artinya 1/64 pangkat 1/3. Ini diuraikan menjadi akar pangkat 3 dari 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64, maka hasilnya adalah 1/4. Nomor 2, 2 pangkat min 2, itu menjadi 1/2 pangkat 2. Tambah 1/3 pangkat 3. Tambah 1/1 pangkat 4. 1 pangkat 2/2, 1/4. 1 pangkat 3/3, 1/27. 1 pangkat 1/4, 1 bagi 1 adalah 1. Maka hasilnya adalah 139/108. Jadikan kepecahan campuran 131/108. Nomor 3, 9X pangkat min 2, Y pangkat 3, Z pangkat min 4. Uraikan. 9X pangkat 2, nggak masalah. Kali X. X-nya itu adalah 2 kali min 2 kali 2. Y-nya 3 kali 2. Z-nya min 4 kali 2. Maka hasilnya adalah 81 Y pangkat 6 per X pangkat 4, Z pangkat 8. Yang terakhir kalian perhatikan, 1/3 pangkat 2 kali 243 dibagi 1/3 pangkat 2. Diuraikan dulu ya nak ya.
1 pangkat 3, 3 pangkat 3 kali 2/3 bagi 1/9 pangkat 2. 3 pangkat 3, 27. 1/27 kali 2/3 kali 1/81. Dicoret. 2/3 dibagi dengan 27, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian perhatikan, maka hasil akhirnya dikali, dari dibagi, dikali tapi salah satu dibalik. Maka 9 kali 81, 729. Sama dengan 3 pangkat 6. Oke anak-anak ibu, itulah uraian singkat materi pada pertemuan kita kali ini mengenai bilangan berpangkat. Nah, ini ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan. Itu ada ibu buat 5 tugas dan semua contohnya ada pada video yang ibu berikan. Ya, tugasnya itu dari buku paket halaman 10 nomor 1C, buku paket halaman 10 nomor 5C, buku paket halaman 20 nomor 3A, buku paket halaman 20 nomor 3D, dan buku paket halaman 47 nomor 6A. Nah, itu dia. Baik anak-anak ibu, sekarang rangkuman yang bisa kita buat adalah satu, bilangan berpangkat adalah bilangan penyederhana dari sebuah bilangan yang dikalikan. Nah, yang kedua, jenis-jenis bilangan berpangkat ada 3. Bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Yang ketiga adalah rumus umumnya. Nah, ini tadi yang ibu uraikan ya, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan pangkatnya ditambah. Yang kedua, jika dibagi, maka pangkatnya dikurang. Yang ketiga, jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Yang keempat, AB pangkat M artinya A pangkat M, B pangkat M juga. Yang kelima, A dibagi B pangkat M itu artinya A pangkat M dibagi B pangkat M. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Oke anak-anak ibu, kalian sudah memperhatikan video yang sudah kalian tonton tadi. Nah, sekarang ada di situ dalam video tersebut juga ibu berikan tugas yang harus kalian kerjakan setelah kalian mempelajari materi yang sudah ibu berikan. Selamat bertugas, tetap semangat, dan terima kasih. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.